Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas sistem operasi yang bertema menginstal sistem operasi CentOS dan membuat web server di sistem operasi CentOS. Ya, untuk mempresentasikannya kita akan dipresentasikan oleh setiap anggota masing-masing. Ya, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Tegar Bintang Ananda, NIM 192000236. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat VM di VMware EXE. Sebelum melakukan instalasi CentOS, di sini kita menggunakan media virtualisasi, yaitu di sini kita menggunakan VMware EXE. VMware EXE ini merupakan VMware biasa disebut hypervisor, tidak seperti VMware client yang biasanya diinstal di desktop, tetapi hypervisor ini diinstal langsung di server perangkat servernya langsung, sehingga tidak ada sistem operasi atau tidak berjalan di atas sistem operasi. Begitu. Nah, sebelum itu, kita akan masuk ke dalam server dulu ya. Karena posisi servernya tidak di sini, kita akan remote di server lain. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah menginstal hypervisor-nya atau VMware EXE-nya di salah satu server. Untuk VMware-nya sendiri ini versi 6.7 yang compatible dengan server fisiknya. Ya. Kita sudah set IP di hypervisor-nya, ya. Untuk IP-nya sendiri ini menggunakan IP lokal. Jadi kita akses ke dalam IP lokal. Kebetulan server RDP saya ini satu segmen dengan server si hypervisor-nya. Jadi setelah instalasi selesai, kita sebelum untuk bisa menggunakan hypervisor itu kita mengakses melalui browser. Nah, ini. Jadi sebelumnya ini saya sudah login ya. Jadi setelah login itu seharusnya akan muncul username dan password ya. Ini kita masukkan root, kemudian passwordnya. Nah, setelah login, ini tampilan awal dari VMware EXE. Sebenarnya VMware EXE ini hypervisor yang berbayar ya, tapi berbayarnya itu untuk beberapa dukungan, salah satunya itu kayak ketika kita membutuhkan backup atau kita membutuhkan hal lainnya, nah itu kita akan diberlakukan charge. Lanjut ya. Ini kita ke virtual machine terlebih dahulu. Untuk membuat VM di VMware EXE, itu klik create. Nah, di create ini kita pilih create a new virtual machine karena kita akan membuat VM baru. Di VM baru ini, kita klik X ya, kemudian kita masukkan name VM-nya, CentOS, kemudian kita sesuaikan dengan environment-nya ya, Linux, kemudian di sini cari CentOS. Kita akan menginstal CentOS 7. Kemudian kita select untuk hard disk-nya. Nah, kemudian ini untuk customizing dari spesifikasi, kita defaultkan saja. Memorinya 2 GB, kemudian storage-nya 16. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan bootable device-nya ya, melalui CD atau DVD. Nah, ini sebelumnya saya sudah memasukkan image file ISO-nya, CentOS-nya, ini ke dalam data store dari VMware EXE.
Nah, jika belum, itu kalian lakukan upload terlebih dahulu. Kemudian pilih image-nya, kemudian open. Nah, nanti akan melakukan upload dari image tersebut ke dalam direktori CentOS ini. Nah, karena saya sudah mengupload sebelumnya, jadi saya akan men-select dari image ISO CentOS ini. Klik select. Oke, kemudian next dan finish. Kita tunggu. Nah, jika CentOS sudah berhasil dibuat, VM-nya sudah berhasil dibuat, kita akan melakukan starting dari virtual mesinnya. Kita hidupkan virtual mesinnya. Nah, halo semua, saya Bagus Setiawan. Di sini saya akan mendemonstrasikan cara menginstal CentOS pada virtual mesin. Dan mulai saja, kita pilih CentOS, lalu kita pilih Enter. Karena kita sudah memasukkan CD-nya, kita tunggu saja proses instalasinya. Lalu kita pilih bahasa Inggris untuk bagian keyboardnya, lalu kita pilih confirm, lalu kita atur tanggal dan waktunya. Kita pilih region Asia, dan untuk kotanya kita pilih Jakarta. Setelah itu selesai. Lalu kita karena kita ingin menginstal versi desktop, kita pilih yang Genom Desktop. Lalu kita juga mengatur hard disk yang ingin digunakan. Kita sudah mempartisisinya, kita sudah membuat 16 GB untuk proses instalasi. Setelah itu pilih kita mulai saja instalasinya. Lalu kita masukkan juga password dari root. Misal di sini passwordnya 123, kita confirm 123. Setelah itu kita juga bisa membuat user admin. Kita buat user admin lalu dijadikan sebagai super user atau administrator. Lalu kita juga bisa membuat password dari user admin. Setelah itu selesai, lalu kita tunggu saja proses instalasi yang sedang berjalan. Saat proses instalasi selesai, kita disuruh untuk mereboot ulang CentOS pada VM. Kita tunggu. Lalu pilih Enter. Kita tunggu lagi. Lalu kita diminta untuk menginput license information. Kita checklist saja pada bagian I accept, license, lalu kita selesai. Lalu pada bagian ini kita selesaikan pada konfigurasi. Finish konfigurasi. Lalu pada tampilan ini kita sudah menginstal CentOS. Lalu kita masukkan user yang tadi kita buat, yaitu user admin dengan passwordnya. Setelah masuk, VM akan menampilkan bagian awal dari CentOS. Ini tampak depan dari CentOS. Kita bisa menginput menu-menu, lalu kita pilih next saja. Next. Lalu kita bisa langsung menginstal aplikasi maupun konfigurasi yang ada pada CentOS. Saya Fadil Firdaus dengan NIM 192.00003. Ya, setelah kita selesai menginstal CentOS, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah
mengganti alamat IP. Untuk mengganti alamat IP, kita tekan icon power. Di icon power kita klik white off. Ya, di white off setting. Setelah white setting kita ke icon setting. Ya, setelah itu masuk ke IVP4. Setelah ke IVP4, habis itu kita akan mengganti IP. IP ada di address, kemudian kita isi netmask 192.168.1.0.17. Ya, setelah itu kemudian kita ngisi netmask nya kita 255.0. Kemudian di gateway-nya kita 100.1 ya. Kita juga setting DNS. Nah, DNS kita akan memasukkan IP 8888. Nah, setelah selesai kita apply, setelah apply kita akan menghidupkan WireGuard koneksinya. Nah, setelah itu ketika koneksinya sudah on, kita akan mengecek koneksinya. Untuk mengecek koneksinya kita masuk ke application, kemudian kita ke system tools, kemudian kita buka terminal, kita coba ping ke IP Google, yaitu 8888, kemudian enter. Jika statusnya sudah TTL, artinya kita sudah berhasil koneksi ke internet. Kemudian kita akan melakukan instalasi aplikasi secara GUI. Misalnya kita masuk application, kemudian ke application installer. Ya, habis itu kita ke productivity, ya. Kita coba install library Office. Ya, oke. Oke, selanjutnya kita akan menginstal library Office Draw. Kita install. Ya, setelah itu kita kembali, kita install LibreOffice Impress, dan bisa ke selanjutnya lagi. Kita install LibreOffice Editor, kita install. Ya, kita kembali. Kita ke LibreOffice Impress. Kita install. Setelah itu kita launch. Ya, setelah itu ada beberapa tampilan. Selanjutnya kita close saja. Kita close. Kita launch di LibreOffice Calls. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah itu kita close. Kita buka LibreOffice Draw, kita launch. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita bisa close. Kita ke LibreOffice Writer, kita launch juga untuk melihat tampilannya. Ya, tampilannya seperti ini. Kita close. Ya, untuk pembahasan dari saya cukup sekian. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ardi Yansyah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Yansyah dengan NIM 192.00218. Di sini saya akan menjelaskan cara instalasi CLI. Kita masuk ke putih. Terus
Di putih kita masukkan IP sistem operasi CentOS. Ya 192.168 100 dan 17. Ya, dan di portnya kita isi 22. Setelah itu klik open. Nah, setelah itu untuk login kita gunakan user login, user login dari sistem operasi CentOS-nya. Usernya admin. Kemudian untuk passwordnya 123. Sebelum melakukan instalasi, gunakan kode sudo su. Kemudian masukkan passwordnya dari user admin 123. Jika sudah, kita akan lanjut ke instalasi. Untuk langkah yang pertama, kita akan menginstal Apache Web Service. Di sini kita harus masukkan perintahnya, yaitu sudo yum httpd. Yang kedua, kita harus memasukkan perintahnya, yaitu sudo system enable httpd. Ya, untuk perintah yang kedua, kita masukkan sudo systemctl enable httpd. Systemctl enable httpd. Dan selesai, kita masukkan perintah yang ketiga, sudo systemctl start httpd. Nah, jika sudah, kita sudah bisa menjalankan aplikasinya. Kemudian selanjutnya kita akan menginstal Kit. Prosesnya sama dengan yang pertama, yaitu memasukkan perintah, yaitu sudo yang install Kit. Ya, kita tunggu saat. Nah, setelah selesai, penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Parlianto. NIM saya 19200208. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah diberikan oleh teman saya. Oke, penjelasan yang saya akan jabarkan adalah bagaimana cara menginstal MySQL di operation system CentOS. Oke, cara yang pertama adalah buka aplikasi putih. Tahapan yang pertama, saya akan menginstal MySQL-nya dulu. Pertama, kita salin link MySQL yang telah saya salin di Notepad. Ini linknya berbentuk RPM, kita tinggal salin aja ke terminal SSH-nya. Kita copy dulu. Kita salin di sini, tempel, enter, kemudian enter. Nah, tunggu hingga proses selesai. Nah, setelah proses selesai, langkah selanjutnya kita menginstal repository baru yang telah saya salin, linknya nih. Kita salin dulu, ini repository barunya. Salin ke SSH terminal lagi, salin, tempel, di enter. Nah, jika proses sudah selesai, maka kita akan memasukkan sudo rpm UEFA, kita salin dulu ke terminal SSH, tempel, dan enter. Oke. Langkah selanjutnya kita akan menjalankan MySQL-nya dengan mengetikkan sudo yum install MySQL server. MySQL server. Oke. Kemudian enter. Nah, ini di Y. Oke, proses instalasi MySQL telah selesai. Langkah selanjutnya kita akan mencoba menjalankan MySQL-nya dengan mengetikkan sudo systemctl
ketikkan start my SELD. Oke, lalu kita enter. Oke, step yang kedua saya akan menginstal PHP MyAdmin. Langkah yang pertama, kita akan ketikkan di terminal SSH, ketikkan sudo yum install release, yum install fl release, fl release. Lalu kita enter. Oke, maaf, ini ketikannya salah, saya akan matikan ulang. Sudo yum install fl release, release, release. Oke, lalu enter, kemudian enter. Tunggu sebentar sampai prosesnya berjalan. Y. Oke, komplit ya untuk tahapan install repositorinya. Selanjutnya kita akan menginstal PHP MyAdmin-nya. Sudo, kita ketikkan sudo yum install PHP MyAdmin. Oke, tahapan instalasinya sudah selesai. Oke, tunggu sebentar. Ketikkan Y, enter. Y lagi, enter lagi. Nah, itu tahapan instalasi PHP MyAdmin sudah selesai. Oke. Oke, baik, yang ketiga kita akan menginstal PHP di CentOS. Yang pertama kita harus ketikkan sudo yum install fl release yum utils. Spasi yum utils. Bentar-bentar, itu salah ketikan. Bentar. Utils. UTILS. Oke. Kalau sudah kita kalau sudah ketika itu kita enter. Tunggu sebentar. Enter. Oke, sudah berhasil ya. Langsung kita ke paketnya, ke RPM-nya. Ini salin dulu paket RPM-nya ke terminal SSH-nya. Kita paste, enter. Y. Oke, komplit ya. Lanjut kita ke aktifin repositori resmi PHP-nya. Caranya dengan ketikan sudo yum yum config manager. Oke, enter. No switch command, please yes enable. Coba di strip spasi strip. Maaf, itu ralat ada di sudo yum strip config manager. Sudo yum strip config manager. Maaf, salah. Sudo yum strip. Jangan di spasi, mungkin disambung aja. Sudo yum config spasi manager. Config strip manager. Oke, enter coba. Oke, berhasil. Lanjut kita ke install modul PHP-nya. Sudo yum
install php spasi php strip common spasi php strip op cache spasi php strip mcrypt php strip mcrypt mcrypt spasi php strip cli c php strip cli php strip gd spasi php strip gd spasi php strip curl spasi php strip mysqlnd oke, enter. No suite command install, please use bin yum help. Bentar dicek dulu. Apa yang salah? Sudoyum. Oh, itu kurang S itu yang di sudoyum install PHP-nya. Coba kita review. Ini tambahkan S mungkin. Oke, coba di enter lagi. Oke, sedang mendownload ya. Tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengecek versi PHP dengan ketikkan PHP spasi strip v. Oke, ini langkah terakhir ya. Kita akan melihat PHP comment not found. Kenapa nggak bisa ya? Bentar. PHP strip v kok nggak bisa? Bentar. Yes. Oke, komplit. Oke, sekianlah pembahasan bagaimana cara untuk install PHP di KineOS 7. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya Hamzah dari tangan Anda akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan masuk dulu ke dalam servernya. Di section kali ini akan membahas tentang konfigurasi dari apa yang sudah diinstal sebelumnya, yaitu ada Apache, kemudian ada MySQL, ada PHP MyAdmin. Nah, karena kita akan membuat web server yang kemudian dari beberapa komponen yang sudah terinstall itu harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Jadi nanti di sini ada config dari beberapa komponen yang sudah terinstall. Kemudian juga nanti kita coba buat mengupload dari project PHP dan MySQL-nya ke dalam CentOS 7. Untuk penggunaannya sudah dijelaskan di awal, kita menggunakan VMware EXE. Tampilan VMware-nya. Kemudian kita akan running dari VM-nya. Sebelumnya kita akan siapkan aplikasi putih. Di aplikasi putih ini kita akan menggunakan akses SSH untuk menggunakan terminal dalam melakukan konfigurasi. 100.17 ya itu. Sebelumnya itu kita harus masuk dulu, harus mengaktifkan dari network CentOS-nya.
Kita aktifin. Di penjelasan sebelumnya itu kita sudah men-setting dari IP-nya ya. IP-nya itu 100.17 untuk port SSH-nya itu default ya. Menggunakan akses root untuk login ke SSH. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah menginstal MySQL, phpMyAdmin, kemudian PHP dari ketiga komponen tersebut. Itu kita akan konfigurasi dan kita coba tes. Untuk PHP versionnya ini PHP 7, ini sudah terinstall. Untuk checkingnya itu bisa menggunakan PHP minv. Kemudian untuk cek dari MySQL-nya, nah ini. Kita coba lagi. Oke. Nah, berhasil, kemarin sudah berhasil dalam instalasi MySQL ya. Kalau dilihat dari database, di sini masih kosong ya database-nya. Nah, kemudian untuk PHP MyAdmin ya. Untuk PHP MyAdmin-nya itu kita coba konversi. Di sini sudah terlihat itu PHP MyAdmin config-nya. Jadi di sini kita coba start dari Apache-nya. Nah, sudah start. Kita coba langsung akses ya. Untuk IP-nya, oh, untuk komputer servernya. Jadi di sini saya menggunakan komputer server Windows Server yang mempunyai range IP atau terhubung dengan segmen IP yang sama dengan server hypervisor-nya gitu. Jadi untuk mengaksesnya cukup menggunakan IP lokal saja. Jadi IP-nya itu 17 ya. Jadi kita coba tes. Di sini Apache-nya sudah jalan. Kemudian kita coba ke PHP-nya. Nah, kalau dilihat di sini PHP-nya itu masih belum bisa diakses. Ya, belum bisa diakses. Jadi kita coba konfigurasi terlebih dahulu untuk PHP-nya. Untuk mengkonfigurasi, ini kita harus mengubah dari akses yang ada di PHP MyAdmin config ya. Jadi untuk itu kita akan perlu menggunakan tools atau alat untuk mengedit dari file php.myadmin.config ini. Ini kita akan mengedit di menggunakan terminal yang ada di SSH. Jadi nggak perlu menggunakan FTP, kita download dulu filenya, kita edit. Tapi kita bisa langsung menggunakan akses terminal untuk mengedit file php.myadmin.config. Kita menggunakan Nano ya, Nano. Kemudian arahkan direktorinya. cpd, kemudian config konversi. Nah ini kemudian PHP MyAdmin. Ini sensitif ya dengan huruf besar atau kecil, jadi kita harus tulis. Nah ini kita akan merubah di bagian directory dari require ya, karena tadi kita belum bisa mengakses karena dia baru bisa diakses secara lokal ya. Jadi kalau diakses di CentOS desktopnya menggunakan browser, itu dia akan dapat terakses menggunakan IP 127 ini IP lokal ya. Jadi kita di sini akan mengallow atau bisa diakses secara oleh siapa aja gitu. Tapi nanti
untuk masuk ke dalam PHP admin itu butuh namanya login ya. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk gitu sih. Nah, ketika sudah ini kita beri tanda pagar ya, karena kita nggak butuh apa namanya, kita mau nge-grant all dari semuanya itu supaya bisa diakses oleh device melalui alamat IP atau secara lokal gitu. Nah, di sini kita cukup tambahkan common. Nah, kira-kira seperti ini, required all granted. Oke, jika sudah, kita coba untuk simpan ya. Kita exit dulu, habis itu dia akan tanya mau simpan atau enggak. Klik yes. Kemudian kita akan melakukan perubahan di dalam file php.config. Nah, ini sudah selesai. Kemudian yang harus dilakukan adalah merestart dari Apache-nya. Kita coba stop dulu. Nah, kita coba start dulu. Oke, tampaknya masih belum bisa ya. Kita coba lakukan lagi. Gunakan sudo nano. Kemudian lagi ke direktorinya. Kemudian ternyata ini masih belum tersimpan. Coba ulangi lagi. Saya ulangi lagi sini. Ya, masuk ke require. Ya, save dulu. Coba restart. Berikut. Nah, ini PHP-nya udah jadi. Let's coba PHP admin-nya coba kita akses menggunakan user dan password dari MySQL. Kemudian nah ini berhasil masuk. PHP admin-nya sudah, kemudian MySQL-nya sudah, Apache-nya juga sudah. Selanjutnya dari sini kita coba buat database, kemudian nanti kita coba install database, kemudian kita coba pull dari project menggunakan Git. Git sebelumnya sudah diinstal, nanti kita coba jalankan ya. Oke, baik. Di sini kita coba kita masuk ke dalam SQL. Sebelum SQL-nya, kemudian sudah berhasil. Oke. Oh, di sini harusnya sudah juga penjualan ya. Oke. Sebelumnya di sini saya sudah siapkan ya. Ini sudah siapkan. Jadi nanti kita coba restore dulu untuk database-nya. Import. Nah, file kita coba ke sini, kirim. Oke, berhasil ya. Sudah berhasil. Oke. Kemudian ini kita akan lanjut ke menggunakan full project menggunakan Git. Oke, menggunakan Git.
Sebelumnya saya sudah menyiapkan projectnya, sudah up ke Git. Jadi yang harus disiapkan di sini URL-nya ya, URL repository-nya. Di sini saya menggunakan token buat pull-nya. Kemudian kita akan menempatkan di dalam folder www ya. Kita coba dulu lihat menggunakan perintah dir untuk melihat isi dari direktorinya itu apa. Dir agency. Ini coba kita lihat dulu. Mau ke httpd ya. Dir agency httpd kan. Kita coba nah ini kita menggunakan var dir var kemudian www. Nah kita akan meletakkan di dalam HTML. Berarti nanti projectnya ada di sini ya, dalam www/html. Jadi di sini kita akan masuk ke dalam direktorinya menggunakan perintah cd. Setelah itu kita init ya, saya init, kemudian git add git remote add origin. Masukin ini yang disiapkan tadi. Nah, repository GitHub-nya. Nah, kemudian git pull origin master. Branch-nya di master ya. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita coba ls. Jadi project yang sebelumnya tadi yang saya up di GitHub itu kita akan pull ke server. Nah, di server ini projectnya dari GitHub tadi, project-projectnya ini sudah pindah ke folder, ke directory ini var html, var www html, kemudian projectnya. Tapi di sini kita belum dapat mengakses dari ininya ya. Kita coba akses. Nah, ini sudah terakses tapi belum tersambung dengan database. Nah, apa akibatnya kalau belum tersambung dengan database? Itu nanti ketika pengecekan login itu dia akan gagal atau mengatakan login itu salah. Gitu. Loginnya salah karena kita belum berhasil sebelumnya kita belum mengonekkan dari database-nya itu. Nah, untuk itu yang perlu dilakukan adalah mengkoneksikan database-nya. Nah, untuk mengkoneksikan database-nya, ini kita akan merubah dari codingan koneksi ya, koneksi antara sistem dengan database. Nah, menggantinya itu kita bisa lakukan langsung di terminal. Kebetulan sini saya menggunakan terminal SSH, nanti saya akan mengganti isi codingannya menggunakan fasilitas nano ya. Menggunakan sudo nano, kemudian nama. Karena kita sudah masuk HTML ya. Ini kita coba masuk function ya. Nah, ini. Jadi koneksi database ini ada di function. Nah, di sini. Nah, tadi kita nggak perlu jabarin sudo nano direktorinya, tidak perlu karena kita sudah masuk ke dalam direktori .html. Jadi kita cukup manggil name file yang mau kita edit aja langsung di situ gitu. Nah, di sini kita coba ubah. Tadi kan nama database-nya penjualannya. Jadi kita akan ubah nama database-nya, kemudian di database itu tadi ada username dan passwordnya. Nah, ini passwordnya.
Oke, kemudian di sini penjualannya. Nah, kita coba dulu nih ya. Buat tes 3, 2, 1. Nah, dia akan kembali lagi ke login. Itu tidak berhasil. Nanti kita coba ubah ininya ya. Penjualan. Oke, setelah selesai, Ctrl X, kita simpan, kita revive. Kemudian saya coba refresh lagi, gunakan mana, home, 3, 2, 1, mana. Nah, secara otomatis sistem sini akan muncul tampilan sistemnya ya. Nah, di sini sistem sudah berhasil diupload ke server CentOS 7. Kita coba lakukan tambah stok ya. Apakah nanti ada error atau tidak, kita belum tahu. Jadi maka itu kita coba testing. Jadi biasanya untuk local server, ya ini nyebutnya local development server, ya biasanya dilakukan untuk testing dari sistemnya sebelum dilakukan upload ke public atau ke public server. Coba misal on ini stoknya coba tambah. Oke, ini udah bisa. Kemudian kita coba yang lainnya, kita lakukan transaksi ya, transaksi kita testing, jumlahnya 2, tambah, masuk. Kita akan coba delete, apakah akan terhapus, masuk ya. Jadi untuk sistemnya ini berjalan dengan normal, tidak ada masalah. Biasanya sistem itu akan ada masalah itu terkait dengan koneksi ke database, kemudian ada apa namanya, perbedaan versi ya, codingan dengan PHP-nya gitu. Kalau ini tadi menggunakan PHP 74 ya, atau PHP 7 gitu. Jadi compatible dengan codingan PHP-nya gitu. Makanya dia berjalan dengan normal. Oke, mungkin di section ini dari konfigurasi Apache, MySQL, kemudian PHPMyAdmin, dan upload dari sistem ya, sistem web sistemnya ke server CentOS versi 7. Gitu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ilham Tegar Bintang Ananda. Di dalam section ini saya akan menjelaskan tentang yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara mengkonfigurasi beberapa resource yang sudah terinstall seperti halnya PHPMyAdmin, kemudian ada MySQL, kemudian ada Apache, dan juga kita kemarin sudah berhasil upload dari sistem web sistem aplikasi ya basisnya PHP. Nah, sudah berhasil. Kemudian di section ini, di sini saya akan menjelaskan tentang untuk penguploadan dari virtual machine ke public server. Nah, ini jadi migration server ya. Jadi biasanya dalam lingkungan production ya, ketika kita sudah production di local server dan dilakukan testing, kemudian tidak ditemukan masalah, itu akan dimigrasi ke public server, atau nanti di public server itu fungsinya agar sistem tersebut bisa diakses oleh internet ya, via internet begitu, tidak secara lokal lagi tetapi bisa menggunakan internet. Nah, dari sistem migration ini bertujuan untuk biasanya untuk testing ya, testing sistem, kemudian dari ketika selesai development itu kita upload ke dalam server lokal untuk download seluruh resource-nya dan konfigurasi dari sistemnya. Kemudian ketika sudah oke semua, baru dilakukan up ke public server. Nah, public servernya di sini saya akan menggunakan cloud computing ya, layanan cloud dari Huawei gitu. Nah, biasanya untuk pengguna cloud service itu akan melakukan deployment secara lokal dulu. Hal ini bertujuan untuk menghemat cost
yang akan dikeluarkan gitu. Karena kalau mengupload kemudian mendownload seluruh resource-nya di apa namanya VM yang ada di cloud, itu nanti akan berpengaruh kepada cost ya, cost atau billing ya. Itu nanti dikenakan billing di traffic ya, penggunaan internet. Nah, di situ. Jadi fungsionalitas dari hypervisor itu sebenarnya untuk menghemat cost dari penggunaan cloud service tersebut gitu. Nah, kalau di sini kemarin kita sudah berhasil untuk uploadnya. Sudah berhasil uploadnya ya. Dan di sini kita nanti akan mengupload dari VM-nya ya. VM itu virtual machine-nya ini kita akan migrasi ke cloud ya. Jadi cloud dari service cloud-nya itu nanti dia support dengan format image dari VM-nya gitu. Oh, ini saya matikan. Ini nggak bisa diakses. Oke. Nah, di sini ada beberapa step yang saya skip ya. Tujuannya saya skip ini karena membutuhkan waktu yang terlalu lama. Yang pertama yang saya skip itu terkait export dari VMDK image atau image VM-nya. Nah, image VM-nya itu ada di data store ya. Di data store. Di sini saya downloadnya itu dari exportnya. Exportnya itu saya menggunakan WinSCP ya, menggunakan SFTP. Nah, akses SFTP saya close dulu. Nah, sini saya tidak akan mempraktekkannya secara real karena data image-nya sudah berhasil saya download. Jadi kalau secara real itu nanti akan memakan banyak waktu. Nah, ini aksesnya menggunakan SFTP, kemudian hostname-nya menggunakan SFTP ini menggunakan akses dari SSH ya. Jadi ini biar mempermudah menggunakan satu akses root ya. Jadi hostname-nya ini IP-nya, username-nya ini username hypervisor dan password hypervisor-nya saat masuk ya. Dan kita bisa login. Misalnya, ya. Nah, ini sudah masuk, kemudian file dari image-nya itu ada di VMFS ya. Dan di volumes, kemudian ada di data store. Nah, ini CentOS. Nah, dari file ini yang akan diambil itu yang flat ya, flat VMDK. Nah, ini merupakan bentuk image data store atau backupan ya. Formatnya VMDK. Jadi dari file ini nanti bisa di-restore di beberapa virtual machine ya. Kayak kita bisa restore di VMware yang berbeda, kemudian juga bisa di-restore di beberapa cloud service. Begitu. Jadi kalau ini rusak, sistemnya rusak, itu kita bisa restore kembali ke VMDK-nya gitu. Ini tinggal di-download aja sih. Download. Nah, karena saya sudah mendownload, sini saya akan download kembali gitu. Begitu tadi untuk apa namanya mengambil dari image file backup VM ya di VMware EXE. Gitu. Jadi menggunakan akses apa tadi WinSCP menggunakan STNP, sorry, SFTP ya, SFTP menggunakan akses SSH. Nah, kemudian ketika sudah berhasil terdownload, kita akan di sini saya akan mengakses dulu cloud-nya ya. Karena di sini saya menggunakan Huawei Cloud, ya, Huawei Cloud Service. Login dulu.
Nah, ini adalah tampilan awal dari Huawei Cloud. Kita masuk ke konsol. Nah, hal yang harus dilakukan di sini, saya akan create bucket ya di OBS nama servisnya. Jadi ini semacam Google Drive gitu, jadi kita harus upload dulu ke local drive gitu dari Huawei Cloud-nya. Nah, di sini karena saya sudah membuat paketnya ya, karena ini butuh waktu yang lama tadi, jadi saya skip di video ini untuk proses uploadnya. Tapi di sini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat paket di object storage ya. Ini tinggal create aja, kemudian pilih region. Sini saya pilih Singapura ya, karena region terdekat. Nah, ini dibiarkan seperti ini, defaultnya saja standar, dan kita pilih private ya, dan create now. Nah, nanti di situ akan nih, tadi harus di name ya. Nah, di sini enter name-nya. Nanti dia akan membuat bucket. Ini bucketnya. Nah, di sini saya sudah mengupload dari objeknya. Nah, ini tadi CentOS-nya ya. Nah, CentOS flat VMDK. Nah, bagaimana cara uploadnya? Cara uploadnya itu, nah kalau di sini ada upload ya, tapi upload di sini itu hanya maksimal itu hanya 5 GB. Kalau kita mau upload lebih dari 5 GB, itu kita harus pakai harus menggunakan aplikasi namanya OBS Bucket ya. Nah, di tampilan awal ini sudah disediakan untuk download OBS browser. Nah, nanti kalau dibuka, itu tampilannya akan seperti ini. Nah, ini. Jadi kita harus login dulu. Nanti ada tampilan login seperti login di cloud-nya. Kita menggunakan user dan password. Kemudian di sini kita tinggal klik upload aja ya. Upload, add file. Nah, ini VMDK-nya kita open. Kemudian dia nanti akan proses uploadnya. Makanya di section ini saya skip ya. Karena butuh yang begitu lama. Ini biarkan aja. Nah, ini sini sudah berhasil saya upload. Selanjutnya, ini kita akan lakukan converting ya dari VMDK image file itu ke extension yang support dengan virtual machine yang ada di cloud service Huawei ini gitu. Kalau di sini nyebutnya itu Elastic Cloud Server ACS gitu. Ini menggunakan service IMS, Image Management Service, untuk mengubahnya. Kemudian kita pilih ke private image. Nah, di private image ini kita create image. Kemudian regionnya jangan lupa ubah Singapura karena kita tadi buatnya di Singapore region Singapura. Kita ke image file, system this image ya. Kemudian ini bucket yang udah buat tadi. Select CentOS VMDK. Jadi di sini ada keterangan ya. Image filenya formatnya harus ini VHD. Ini kalau pakai VirtualBox itu extensionnya ada VHD ya. Dan ada VMDK, ini VMDK. Nah, ini nanti akan diubah menjadi ini ya, si VHD itu. Supaya bisa direstore di VM service-nya. Kita ubah CentOS. CentOS-nya CentOS 7 ya. 64. Ini 40 aja. 40 GB. Name-nya CentOS. Ini centang ini dan submit. Di sini kita tunggu ya. Dia lagi proses convert. Nah, ini prosesnya creating image. Ya, nanti dari sini kita bisa menggunakan image ini, kemudian kita restore ke dalam
virtual machine service di ACS, Elastic Cloud Server. Ya agak sedikit lama ya bakal. Di sini saya akan pause dulu untuk recordnya. Jadi tadi proses image-nya. Jadi untuk selanjutnya kita akan mengklik VM-nya dulu di Elastic Cloud Server atau ECS ini. Nah, kita akan ya Rimondi ya tahunan atau bulanan itu bayarnya kalau pay per use ini ketika kita pakai dari ECS-nya itu dikenakan charge. Jadi per horse, kalau di sini per horse, per jam itu kena charge. Nah, engine Singapura, kemudian EZ. EZ ini data center. Jadi di sini saya klik random aja biar ntar disesuaikan. Kalau data center ini sih terkait resource ya, resource internet biasanya, kemudian ketersediaan dari spek. Jadi kalau kita ganti EZ, ya kemungkinan available speknya itu juga berubah. Jadi kita klik random aja, nanti direkomendasikan. Dan di sini kita klik general computing. Kita akan memakai yang free package. Package di sini menggunakan 2 CPU 4 GB. Dan nah, kita di sini akan restore ke dalam virtual machine kan. Jadi kita menggunakan private image. Jadi kalau public image itu kita pakai sistem operasi yang biasanya CentOS atau apa. Nah, kalau kita mau menggunakan image kita sendiri, itu kita bisa menggunakan private image. Nah, image yang kita buat tadi harusnya ada CentOS 7. Kemudian kalau ada shared image itu biasanya berbagi menggunakan OBS ya, objek storage yang biasanya pakai shared image atau marketplace image kalau kita mau beli ya. Yang sistem disknya ini kita menggunakan general purpose SSD. Cukup ini aja sih. Oke. Kemudian kita akan next configure network. Dari configure network ini ada VPC service ya. VPC itu lokal networknya. Nah, networknya kemudian ini automatically assign IP address, jadi nanti si sistem operasinya dia dapat DHCP gitu. Kemudian di sini security groupnya ini biarkan default dulu, TCP-nya 80, nanti kita atur, bisa diatur ya nanti. Kemudian ini ada EIP. Nah, yang terpenting di sini ada EIP atau IP public. Jadi kita akan memakai IP public untuk mengakses by internet nantinya, gitu kan. Jadi ini yang terpenting. Yang kita menggunakan VPK saja, by traffic ya. Kalau di sini di charge-nya itu ada by bandwidth, ada by traffic. Gitu. Saya udah ada dulu. Kemudian kita bisa next. Nah, kemudian di sini ada keep password security, you forget the password you care ya. Ini kita pakai user yang root aja, kita nge-keep yang sebelumnya. Ini buat load backup ya, nggak perlu sih. Kemudian
ACS grupnya nggak perlu. Oh, ini harus anu. Oke. Oh. Oke. Kemudian ini ACS name-nya. Ini nama virtual machine-nya sih. Oke. Nah, ini untuk confirmation-nya. Dan ini kuantitinya kalau kita mau tambah bisa jadi duplicate gitu nanti kalau ditambah. Ini ada cost-nya ya. Baik, agreement. Nah, submit. Oke, berhasil dibuat. Operating. Nah, oke, running ya. Nah, di sini oke, di sini udah hampir happy. Coba remote. Nah, ini. Udah bisa ya. Kemudian kita mau masuk passwordnya 6. 1, 2, 3. Oke, nice. Oh, nih 1, 2, 3 ternyata bisa. Kemudian wire connected-nya sebelumnya kan pakai ini kan, pakai statik ya. Coba cek dulu. No, dia otomatis di HTTP ya. Oke. Nah, jadi di sini tadi kita udah berhasil buat restore dari image virtual machine VMware EXE ke cloud service ya atau cloud computing. Cloud-nya di sini kita menggunakan Huawei Cloud Service. Kita sudah berhasil restore ke dalam ACS Elastic Cloud Server. Nah, di sini bisa kita lihat remote login-nya sudah bisa ya. Kemudian di sini saya coba mau remote by SSH. Bisa enggak ya? Kita coba dulu. Oke. Sudah bisa. Kemudian kita coba saya bisa. Oke, nice. Di sini sudah bisa untuk remote-nya. Kemudian kita coba start Apache-nya ya. Terus ini sistem CTL. Oke, udah start ya. Jadi kita cuma mastiin aja. Udah start. Nah, di sini kita akan cek langsung apakah sistemnya dapat diakses menggunakan public IP. Nah, ini kita sudah berhasil mengakses menggunakan IP public. Jadi IP public itu dapat diakses melalui internet, gitu ya. Kemudian di sini juga. Oke, nice. Jadi di sini tadi dari beberapa step dari awal kita ngebuat VM di VMware Hypervisor, VMware EXE. Kemudian kita install CentOS. Dari selesai instalasi CentOS, kita install requirement-nya yang dibutuhkan oleh sistem, karena di situ kita akan membuat web server. Kita install Apache, MySQL, kemudian phpMyAdmin, ya. Kemudian di situ juga kita butuh Git, ya, kebutuhan Git untuk full dari repository Git ya projectnya. Kemudian untuk requirement dari tugasnya itu kita
sudah mempraktekkan bagaimana menginstalasi secara GUI, kemudian menginstalasi juga secara CLI, kemudian kita juga sudah mempraktekkan beberapa perintah-perintah CLI secara tidak langsung ketika kita mengkonfigurasi dari requirement sistemnya, begitu. Oke. Dan di sini saya akan coba tambah ya. Seperti biasa kita cek dulu, siapa tahu ada yang nggak jalan. Ya, biar cek apakah masuk. Nah, ini masuk nih. Ini bisa. Yes. Oke, itu saja ya. Jadi kita sudah berhasil menggunakan, bahkan kita juga sudah menggunakan cloud computing untuk mempraktekkan langsung ya. Tadi, oke, saya Ilham Tegar Bintangan Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan cara merubah tampil interface dan juga font pada aplikasi CentOS. Kita masuk ke menu aplikasi, lalu menu aksesoris, dan kita pilih Tools. Di sini kita akan merubah tampilan pada CentOS. Di sini tampilan aplikasinya kita pilih atom standar, lalu ikonnya kita pilih high contrast. Jadi kita juga merubah tampilan dari background yang ada pada CentOS. Di sini default morning kita pilih menjadi night, dan kita juga bisa mengubah tampilan pada lock screen. Kita rubah menjadi logo BSI. Di sini kita juga bisa merubah font yang ada pada CentOS. Di sini terdapat window title, interface, dan juga dokumen. Di mana masing-masing dari menu ini bisa beda-beda fontnya. Misalnya di sini window title kita rubah menjadi Canada bold. Lalu interface kita rubah menjadi jumlah hari, dan untuk dokumennya kita rubah menjadi STX tarif. Lalu kita juga bisa merubah besarnya ukuran dari tampilan font ini. Misalnya di sini kita rubah menjadi 13. Lalu kita juga bisa merubah atau menampilkan menu-menu pada CentOS. Di sini bisa menampilkan aplikasi menu, baterai persen, date, second, dan week number. Kita mulai. Di sini baterai indikasinya, indikator yang muncul, lalu ada tanggal dan juga waktu. Lalu di sini juga ada week numbernya. Setelah itu kita akan melihat hasil dari konfigurasi yang dijalankan. Pada tampilan ini, tampilan depannya kita sudah berubahnya menjadi mode malam, lalu pada aplikasi juga sudah berubah fontnya, dan kita juga bisa melihat lock screen-nya. Di sini lock screen-nya sudah berubah menjadi logo BSI. Kita masukkan saja lagi password-nya. Lalu kita pilih menu yang ada pada dokumen. Di sini juga sudah berubah font-fontnya menjadi logo-logo. Pada kali ini kita berhasil melakukan konfigurasi pada CentOS dan proses instalasinya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.